Berikut adalah proyek geografi manusia dengan judul menganalisis permasalahan penduduk di kawasan permukiman liar Tanah Garapan di Kampung Pemuda Pancasila dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Abigail Hagu, yang kedua Apriani Taher, dan yang ketiga Cut Zahira. Yang pertama adalah pendahuluan. Kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, sedangkan penduduk adalah orang atau warga yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan telah menetap atau berniat untuk tinggal lebih lama di wilayah tersebut. Kependudukan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas, dan jangka ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Setiap kependudukan pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena terjadinya di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar ternyata hanya salah satu dari masalah kependudukan di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kependudukan dan masalah kependudukan di suatu wilayah? Kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Sedangkan penduduk adalah orang atau warga yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan telah menetap atau berniat untuk tinggal lebih lama di wilayah tersebut. Kependudukan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas, dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Setiap kependudukan pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar ternyata hanya salah satu dari masalah kependudukan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan penduduk di Indonesia. 1. Besar jumlah penduduk atau overpopulation. Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia. Setelah berturut-turut Cina, India, Amerika Serikat, dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus 2010 mencapai angka 237.641.326 penduduk. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971 sampai 2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. 2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi, tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besar laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin besar persentase kenaikannya, maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikannya ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan, baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum, dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN. 3. Persebaran penduduk tidak merata. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per kilometer kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survei penduduk, persebaran penduduk Indonesia antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri, terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di suatu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. 4. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan, namun kembali lagi permasalahan itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dalam hal kesehatan yang akan menjadi sorotan, bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Biasanya, kematian yang terjadi menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat.
dapat dilihat bagaimana penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di Indonesia yang dihitung berdasar jumlah kematian di setiap 1000 kelahiran. Penurunan ini menunjukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 5. Pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun. Sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI atau Human Development Index tahun 2011 pun, rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5,8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk miskin. Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB, namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini. Secara garis besar, penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. Namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri, mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan dicapai tahun 2015. Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat menjadi penguasa, namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. Tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak. C. Menganalisis permasalahan penduduk yang terjadi di Kampung Pemuda Pancasila. Permasalahan penduduk yang kami temui di Kampung Pemuda Pancasila, yang pertama, Kampung Pemuda Pancasila terletak di Jalan Jerman 12. Kampung ini tidak terlalu jauh dari kota Medan, hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke kampung ini. Akses jalan menuju ke kampung ini masih kurang bagus karena hanya setengah jalan saja yang diaspal. Jika kita masuk ke dalam kampung, jalannya belum diaspal dan masih berupa tanah. Dan jika hujan, tentu saja jalanan akan tergenang air dan banjir. Yang kedua, lingkungan di kampung ini kurang aman karena sering terjadi aksi pungli atau pemalakan dari Ormas Pemuda Pancasila. Tetapi sekarang keadaannya sudah mulai kondusif, tidak terlalu sering terjadi pungli. Yang ketiga, kampung ini tidak mempunyai rumah sakit. Kampung ini hanya mempunyai klinik pribadi. Jadi fasilitas kesehatan yang ada di kampung ini masih kurang memadai. Yang keempat, kampung ini tidak mempunyai pemimpin seperti kepala desa. Kampung ini hanya diatur oleh Ormas Pemuda Pancasila. Banyak dari warga kampung ini bekerja serabutan karena pendidikan mereka yang hanya tamatan SMA. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan penduduk di kampung
Kampung Pemuda Pancasila seperti melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. Lalu menambah jumlah sekolah dan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, ataupun meminimalisir biaya pendidikan bagi warga di sana. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan pemerataan pembangunan serta menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan. Adapun kesimpulan yang dapat kami paparkan, yang pertama, lingkungan di kampung ini kurang aman karena ada saja oknum anggota pemuda Pancasila yang melakukan pungli sehingga terjadinya kerusuhan. Yang kedua, akses menuju kampung ini sedikit sulit karena jalan menuju kampung aksesnya tidak memadai, banyak sekali aspal ataupun tanah yang susah untuk dilalui kendaraan. Yang ketiga, alasan warga kampung ini tinggal di tanah garapan karena harga tanahnya yang murah dibanding tempat yang lain. Keempat, warga di kampung ini hidup dengan rukun walaupun berbeda-beda agama dan suku, tidak pernah ada keributan karena perbedaan adat dan istiadat tersebut. Yang kelima, pendidikan di kampung ini masih kurang lengkap karena hanya ada pendidikan SD dan TK yang tersedia di kampung ini, sedangkan pendidikan SMP dan SMA harus pergi ke daerah lain. Yang keenam, pekerjaan rata-rata warga kampung adalah petani, penanam serai, serabutan, serta kuli bangunan. Yang ketujuh, pendidikan terakhir warga kampung ini rata-rata SMA. Yang kedelapan, jumlah penduduk kurang lebih 100 kepala keluarga. Yang kesembilan, rata-rata gaji warga kampung adalah 2 juta ke bawah. Yang ke-10, ketua ormas di kampung ini bernama Guntur Syaputra. Yang ke-11, harga tanah di kampung ini terbilang murah, kurang dari 20 juta rupiah. Yang ke-12, ormas PP atau Pemuda Pancasila itulah yang bertugas menjual tanah garapan di kampung ini.